Pengasuh pondok pesantren telah memberikan suri tauladan yang baik kepada para santri dan santriwatinya. Tetapi hal ini telah dicemari oleh pria ini yang justru mencabuli belasan santriwatinya. Inilah fakta yang terjadi di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang di channel ini, channel yang merangkai kisah nyata dalam cerita bersumber dari berita yang terpercaya. Perkenalkan guys, pria ini bernama Romo Wildan Masyuri, umur 57 tahun. Wildan Masyuri adalah seorang pengasuh pondok pesantren bernama Salafiyah Al-Minhaj di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pria ini juga biasa menyandang gelar KH atau Kiai Haji, sebutan yang biasa disematkan kepada pengasuh pondok pesantren. Sebelum mendirikan pondok pesantren di Batang, Wildan Masyuri sempat bekerja sebagai pedagang baju di Pasar Waleri, Kendal pada tahun 1982. Setelah menikah pada tahun 1992, Wildan Masyuri pindah ke Batang dan mendirikan pondok pesantren di sana. Hingga kemudian pondok pesantren ini berkembang pesat dan memiliki ratusan santri dan santriwati. Tetapi nampaknya pria parubaya ini tak lama lagi akan menghabiskan umurnya yang tersisa di dalam jeruji besi guys. Mengapa demikian? Dia tersandung kasus yang tidak main-main, yaitu pencabulan kepada santriwatinya sendiri sejumlah 14 orang data sementara dan bisa bertambah. Data sementara Polres Batang, dari ke-14 santriwati yang berumur 14 hingga 24 tahun ini, 8 diantaranya korban persetubuhan dan 6 lainnya korban aksi cabul Masyuri. 8 korban yang dimaksud telah dilakukan visum et repertum, dan dari hasil visum itu positif ada robek di korbannya ini guys. Jadi korbannya itu 14 santriwati, di mana 8 orang sudah kita lakukan visum et repertum, positif ada robek di obginnya. Kemudian yang 6 orang masih utuh. Jadi 6 orang itu kategorinya karena masih utuh pencabulan. Buat dimak-mak, buat diwak-wak, yang jelas pencabulan itu. Tetapi yang sudah robek dipastikan dia terjadi adanya persetubuhan. Yang paling mencengangkan lagi, perbuatannya ini telah dilakukannya sejak tahun 2019 sampai terbongkarnya kasus ini pada awal April 2023. Mulanya, mantan sopir Wildan Masyuri berinisial HL mendengar ada isu pencabulan pada para santriwati di pondok. Ia lantas mengkonfirmasi isu tersebut kepada para korban. Ternyata benar, ada beberapa korban yang mengakui kejadian tersebut. Selanjutnya, HL lalu menghubungi orang tua korban untuk melaporkan kejadian ini ke polisi. Awalnya, Wildan Masyuri ini lupa dan tak ingat lagi jumlah santriwati yang dicabulinya guys. Dan pada akhirnya, dia mengakui ada sejumlah santriwati juga yang telah lulus mendapat perilaku pencabulannya ini. Dalam kesehariannya sebagai pengasuh ponpes, ternyata Wildan Masyuri juga mengajar para santrinya mengaji. Aksi pencabulannya ini diketahui istrinya usai ramai diberitakan media. Berarti dia berhasil merahasiakannya kurang lebih 4 tahun dari istrinya. Itu menurut pengakuan Masyuri guys. Lalu bagaimana cara ia melakukannya?
Modus operandi. Modus operandi Wildan Masuri ini dalam menjalankan aksi bejatnya yaitu dengan membangunkan santriwatinya pada dini hari, lalu diajak ke kantin atau ke TKP lain. Kemudian ia melakukan tindakan asusilanya di sana, guys. Para santriwati pun menurut karena diiming-imingi mendapatkan semacam karomah dari Masuri ini. Juga dikarenakan Wildan Masuri sebagai pengasuh pondok pesantren. Nah, sebelum memulai aksinya, terlebih dahulu ia melakukan proses ijab kabul versinya sendiri. Sah sebagai suami istri menurut dia. Kemudian disetubuhilah santriwatinya ini, guys. Selesai melakukan persetubuhan, Wildan Masuri kemudian memberikan duit sangu dan diminta jangan bilang ke orang tua kalau mereka berdua sudah sah sebagai suami istri. Kasus ini pun membuat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi geram, guys, dan akan menggandeng dari Kementerian Agama untuk mengevaluasi segala kegiatan belajar mengajar dan perizinan pondok pesantren Wildan Masuri ini. Dan besar kemungkinan pesantren ini akan dicabut surat izinnya dan akan ditutup. Ya, tentu saja kami akan melakukan evaluasi terhadap sekolah tersebut dan kita akan turunkan tim. Karena ini di pondok pesantren, kami akan gandeng Kementerian Agama agar kita bareng-bareng untuk bisa ngecek kondisi yang ada di sana untuk kita buat treatment dari evaluasi apakah model-model seperti ini masih layak untuk dilaksanakan proses belajar mengajarnya atau kita tutup. Karena ini betul-betul tidak memberikan pembelajaran yang baik dan memberikan celah kepada siapapun. Dan kita lupa, mungkin tidak pernah berpikir bagaimana nasib anak-anak ini kelak kemudian hari. Dalam kasus ini, polisi menjerat Wildan Masuri dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman 15 tahun penjara. Dan jika melakukan berulang-ulang dengan jumlah korban banyak, akan ditambah sepertiga dari hukuman, yaitu maksimal 20 tahun penjara. Dikarenakan lagi pelaku ini adalah seorang tenaga pendidik. Bagaimana menurut kalian semua tentang kasus ini, guysku? Berikan komentarnya di kolom komentar di bawah ini.